Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali sebuah buku yang berjudul Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi. Buku yang berjudul Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi ini adalah karangan dari Heather Sutherland. Dan buku Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi ini adalah buku yang diterbitkan oleh Sinar Harapan pada tahun 1983. Baiklah, sebelum saya menceritakan atau mereview isi dari buku Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi ini, pertama sekali saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Yonda Frian, dari jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas, BP 1910713014. Saya mereview buku yang berjudul Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi ini yang dikarang oleh Heather Sutherland, bermaksud untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh dosen saya yang bernama Bapak Yudi Andoni SS MA pada mata kuliah Sejarah Indonesia tahun 1900 sampai dengan 1945. Oke, dalam studi ini Heather Sutherland ini memiliki hasrat untuk melakukan kajian terhadap karir dan kedinastian para pegawai lokal Jawa pada masa kolonialisme, atau umumnya juga disebut dengan keluarga priai. Dan pada buku ini, Sutherland melakukan penelitian terhadap akibat-akibat dari perubahan administratif peran sosial dan politik para elit priai ini dalam upaya untuk menelusuri suatu realitas yang di belakang terbentuknya dikotomi tradisional dan modern, rasional dan patrimonial, dan juga administratif dan politik. Buku ini mencoba melihat bagaimana pandangan Belanda mengenai sifat Asia dari tata pemerintahan Jawa dikombinasikan dengan tujuan praktis yang berjangka pendek untuk merusak hubungan antara priai dan petani. Maksud dari kata priai di sini adalah golongan para bangsawan yang kedudukannya dianggap terhormat pada lapisan masyarakat. Pemimpin masyarakat dan pejabat kerajaan diubah menjadi sekutu bawahan, kaki tangan, atau biasa kita sebut dengan anak buahnya atasannya, dan akhirnya menjadi alat politik dan birokrasi kekuatan asing. Dalam proses ini, priai ini kehilangan fungsi militernya dan pembatasan kegiatan ekonominya. Mereka menjadi semakin bergantung pada kekuatan baru di Batavia daripada kemampuannya sendiri. Karena terikat oleh pembatasan kolonial dan ketidakmampuan menjawab tuntutan sosial ekonomi, maka pejabat pribumi ini pada akhir abad 19 ialah merupakan elit yang tercerabut. Lebih lagi, ternyata pemerintah pribumi merupakan penerus dan pelindung tradisi-tradisi aristokrat. Mereka adalah kelanjutan dari kelas lama yang berkuasa dan merupakan sumber utama dari elit Jawa di zaman modern ini. Dengan demikian, maka sipil ini memainkan peranan yang sangat penting dalam sejarah sosial dan politik di Indonesia. Bagaimana peranannya bergeser dari kekuatan utama di masing-masing wilayah menjadi kekuatan penyambung bagi kebijakan. Kekuatan penyambung bagi kebijakan pada kolonial, dan mereka seakan menginduk pada kekuatan besar di Batavia yang menjadi pusat kebijakan seluruh Hindia Belanda. Kepegawaian sipil pribumi ini pada masa akhir kolonial Hindia Belanda mengalami perubahan yang mendasar. Pangreh Praja ini disebut juga dengan penguasa kerajaan. Sebuah kekuasaan yang tidak lagi sekuat dahulu, karena dalam artian masih dalam keadaan kolonial. Pejabat-pejabat pemerintah itu memang merupakan kelas penguasa yang ditakuti, sekaligus dikagumi juga, tetapi mereka itu merupakan wakil bawahan dari sebuah kekuatan asing. Oke, hubungan
Pada konteks ini, hubungan priai ini dengan pejabat Eropa tumbuh dari adaptasi sehari-hari terhadap lingkungan VOC yang mengutamakan masalah ekonomi. Pejabat Belanda menentukan kebijakannya, sedangkan pejabat pribumi ini bekerja sama dengan rakyat untuk memproduksi barang dagangannya. VOC ini hanya mendesak keras agar para bupati mengakui kedaulatannya. Dan pada akhir abad ke-18, VOC ini runtuh karena keadaan ekonominya yang sangat lemah pada masa kala itu. Setelah itu, nasib Jawa ini jatuh ke tangan pemerintah kolonial Belanda di bawah pimpinan Daendels dan Raffles. Gaya kepemimpinan VOC ini diubah keluar dari tradisi-tradisi sebelumnya. Daendels ini menjalankan kebijakan pemusatan kekuatan di Batavia dan memperketat administrasi keuangan atas pemimpin pribumi. Dan begitu juga dengan Raffles. Raffles ini melanjutkan dengan penempatan wakil pemerintah di tengah rakyat, dan Daendels dan Raffles ini telah memposisikan jabatan bupati di bawah pengawasan langsung pemerintah pusat. Jabatan tertinggi untuk masyarakat pribumi adalah bupati, dan di bawahnya ada juga seperti pati, yaitu semacam perdana menteri. Para bupati ini diinstruksikan untuk mengawasi urusan pertanian, peternakan, keamanan, kesehatan, irigasi, serta pemeliharaan jalan dan pengumpulan pajak di wilayahnya. Bupati ini adalah pangkat dan golongan tertinggi pribumi pada masa kala itu, yang termasuk juga bawahan dari pemerintah kolonial Belanda. Di samping itu, mereka juga harus mengamati perkembangan agama Islam. Pada masa itu, pemimpin pribumi ini telah menjadi agen dari sebuah pusat pemerasan dari kolonial Belanda, sehingga sehubungan dengan itu, jarak antara mereka dengan petani Jawa semakin melebar dan semakin jauh. Dan karena hal tersebut, penyalahgunaan kekuasaan menjadi soal biasa. Pemaksaan pun terhadap masyarakat di Jawa pada kala itu dianggap digunakan bila dianggap perlu juga. Dan hal-hal politis yang dijadikan seperti itu adalah hal-hal yang tidak lazim. Oke, baiklah. Sekian review yang dapat saya sampaikan pada buku yang berjudul Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi, karangan dari Heather Sutherland ini. Dan kesimpulannya pada buku yang berjudul Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi ini yaitu sulitnya dan begitu kejamnya berpolitik, sehingga karena adanya kepentingan individual dari tiap-tiap orang atau kelompok dalam berpolitik. Dan dalam konteks ini, Pangreh Praja atau priai ini berfungsi untuk melancarkan kepentingan penjajah, tetapi di satu sisi, mereka juga dapat memenuhi kepentingannya sendiri, baik kepentingan sosial maupun kepentingan ekonomi. Sehingga masyarakat kecil, sekelas petani pada masa kala itu, tertindas dan tertekan pada konteks yang telah dijalankan kolonial Belanda pada masa itu, yang di bawahnya masyarakat pribumi seperti bupati itu adalah bawahan dari kolonial Belanda. Oke lah, sekian review saya terhadap buku ini, buku Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi ini, untuk memenuhi tugas dari Bapak Yudi Andoni SSMA pada mata kuliah Sejarah Indonesia 1900 sampai dengan 1945. Oke, terima kasih.